Di Pilkada serentak 2024 ini, yang kelima kalinya diselenggarakan di tanah air. Sekaligus yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Di Pilkada tahun ini juga dinilai kekuatan pasangan calon yang berlaga tidak berimbang. Hadirnya koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus yang dihuni banyak parpol membuat partai seperti PDIP tersudutkan. Kendati ia menjadi raja untuk kemenangan Presiden Jokowi. Nah, berikut ini ada 9 calon gubernur usungan PDIP siap lawan KIM Plus. Pramono Anung. Kita mulai dari nama Pramono Anung. Bukan Anies yang santer diberitakan, tapi nama Pramono Anung lah, yang pada akhirnya diusung PDIP untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2024 melawan calon gubernur Ridwan Kamil Suswono yang diusung koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Tak tanggung-tanggung, ada 13 partai yang mengusung pasangan ini, yakni Partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, P3, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora. Nah, alasan PDIP mengusung Pramono seperti diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Selain sebagai kader, sosok Pramono dinilai berpengalaman di perpolitikan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai anggota legislatif, wakil ketua DPR RI, menteri, dan pernah menjadi Sekjen PDIP. Kita juga sudah tahu lah ya, jabatan terakhir Pramono pun cukup top, yakni sejak tahun 2015, ia dipercaya sebagai sekretaris kabinet di pemerintahan Presiden Jokowi. Kiprahnya cukup kuat lah ya untuk bersaing di Pilkada Jakarta. Airin Rahmidiani. Selanjutnya ada nama Airin Rahmidiani. Wali Kota Tangerang periode 2011-2021 ini resmi maju sebagai calon gubernur Banten di Pilkada 2024. Sebelumnya, politisi Partai Golkar ini tak didukung oleh partainya sendiri di Pilgub Banten. Namun, Golkar mengubah arah dukungan dari Andra Soni Dimyati Natakusuma ke Airin Ade Sumardi, yang juga Ketua DPD PDIP Banten. Nah, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sendiri yang memberikan rekomendasi dan formulir B1 KWK ke Airin untuk maju sebagai calon gubernur Banten. Dinamika politik sungguh tak bisa ditebak. Bahkan Airin mengaku sempat ada kekhawatiran sejumlah pihak dirinya tak maju di Pilgub Banten. Nah, Airin Ade pun disokong 7 partai, yakni PDIP, Golkar, PBB, PKN, Partai Buruh, Partai Umat, dan Gelora. Sementara rivalnya pasangan Andra Dimyati diusung oleh Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, P3, PSI, Garuda, dan Partai Prima. Dani Pomanto. Berikutnya ada sosok Dani Pomanto, Wali Kota Makassar periode 2014-2019 dan periode 2021-2024 ini menerima rekomendasi partai oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk maju di Pilgub Sulawesi Selatan. Dani Pomanto pun berpasangan dengan Azhar Arsyad, Ketua DPW PKB Sulsel. Wali Kota Makassar ini resmi mendaftar di Pilkada serentak 2024 dengan diusung 3 parpol yang memiliki kursi, yakni PDIP, P3, dan PKB. Serta 3 parpol lainnya non-kursi di DPRD Sulsel, yakni Partai Buruh, Partai Umat, dan PBB. Nah, Dani mengaku akan fokus pada sektor pertanian apabila nantinya terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, Dani pun akan head-to-head melawan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi yang diusung koalisi Indonesia Maju Plus dengan 13 partai, yakni Gerindra, Nasdem, Golkar, PAN, Hanura, PKS, Demokrat, Perindo, PSI, dan Gelora. Tangguh juga ya guys untuk dikalahkan. Andika Perkasa. Next ada sosok Andika Perkasa. Mantan Panglima TNI AD ini diusung oleh PDIP untuk maju bertarung sebagai calon gubernur Jawa Tengah 2024. Andika berpasangan dengan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Nah, menantu dari Kepala BIN pertama Indonesia, AM Hendro Priyono ini, mengungkapkan dirinya tidak merasakan tekanan dahsyat akan menghadapi rival yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju Plus, yakni Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Lutfi Yassin didukung oleh Demokrat, Gerindra, PAN, Golkar, PSI,
PBB, Partai Buruh, Partai Garuda, PKN, dan Prima. Karena diberi tugas dan kepercayaan, Andika mengaku optimis dan memastikan program yang akan dicanangkan jika ia terpilih sebagai Gubernur Jateng merupakan keberlanjutan dari program-program sebelumnya. Edi Rahmayadi. Berikutnya ada sosok Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 ini kembali maju di kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Ia berpasangan dengan kader PDIP Hasan Basri Sagala yang juga mantan tenaga ahli Menteri Agama RI. Pasangan ini diusung oleh 6 partai politik, yakni PDIP, Hanura, Partai Gelora, PKN, Partai Umat, dan Partai Buruh. Sebagai petahana, Edi bakal melawan Bobi Nasution yang tak lain menantu Presiden Jokowi. Bobi berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan yang mengantongi dukungan dari Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni Gerindra, PKB, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, Demokrat, dan P3. Hamzah Isa. Next ada sosok Hamzah Isa. Ia dikenal sebagai kader senior PDIP di Gorontalo. Ia pun berpasangan dengan Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo dengan nama Paket Hibah. Partai pengusung utama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo ini yakni PDIP sendiri dan PAN. Nah, Hamzah mengaku keikutsertaannya untuk maju di Pilgub Gorontalo karena prihatin melihat kampung halamannya menjadi salah satu dari 5 provinsi termiskin di Indonesia. Moga aja tidak sekedar prihatin ya guys. Nah, Hamzah Abdurrahman bakal melawan Tony Uloli, Rustam Akili yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Meki Fritsnawipa. Berikutnya ada nama Meki Fritsnawipa. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Paniai, Papua Tengah periode 2018-2023. Nah, di Pilgub Papua Tengah ini, Meki Fritsnawipa berpasangan dengan Dinas Gelei. Adapun partai utama pengusung pasangan ini adalah PDIP dan P3. Namanya resmi diumumkan maju di Pilkada Papua Tengah di kantor DPP PDIP Jakarta dan rekomendasinya diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati. Nah, pasangan Meki Dinas bakal bertarung menghadapi 2 paslon lainnya, yakni Willem Wandik Aloysius Giai yang diusung PKB, Partai Perindo, Partai Garuda, dan Partai Demokrat. Lalu pasangan Natalis Tabuni Titus Natkime yang diusung Partai Nasdem, PSI, dan Partai Buruh. Isran Nur. Selanjutnya ada sosok Isran Nur. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Kutai Timur periode 2009-2015 dan Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023. Ia dan Hadi Mulyadi mendapatkan rekomendasi dari PDIP sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Timur dalam Pilkada serentak 2024. Mereka juga didukung oleh Partai Demokrat, Partai Gelora, Hanura, Perindo, dan Partai Umat. Sementara rivalnya Rudi Masud dan Seno Aji diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, P3, PAN, Nasdem, PSI, Partai Buruh, Garuda, PBB, dan PKN. Sebagai petahana, Isran Nur benar-benar diuji oleh lawan tandingnya yang diusung Kim Plus. Tri Risma Harini. Terakhir ada sosok Tri Risma Harini yang akrab disapa Ibu Risma. Ia resmi maju sebagai calon gubernur Jawa Timur dari PDIP. Ia pun berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang juga didukung oleh Partai Hanura dan Partai Umat. Nah, jabatan terakhir yang diemban oleh Ibu Risma adalah Menteri Sosial di pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, ia bakal bersaing dengan 2 pasangan lainnya yakni Hovifa Indar Parawansa, Emil Dardak. Diusung Kim Plus yang terdiri atas 15 partai yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, dan Partai Prima. Lalu ada pasangan Luluk Nur Hamida, Lukmanul Hakim yang diusung Partai Utama PKB. Di atas kertas melalui jumlah parpol pengusung, pemenangnya sudah kelihatan ya guys.
Tapi dalam politik, hitung-hitungan matematis kadang tak berlaku. Nah, menurutmu calon yang diusung PDIP ini bakal banyak yang menang di Pilgub 2024 atau malah semuanya pada kalah? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.